Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya, menaikkan pujian penyembahan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu selalu diam dalam bagimu, menikmati anugerah-Mu. Kami datang kepadamu pagi ini, Yesus. Katakan saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Yesus Kau yang ku di setiap apa di setiap langkah hujan perlukan Yesus Kau yang ku perlu Yesus Kau yang ku perlu Yesus Kau yang ku perlu. Haleluya, haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Allah kami. Haleluya. Oh, Kau Bapa kami, Bapa yang baik. Tuhan kami, Bapa yang hidup, Allah yang ku sembah, Allah yang ku puji, nama-Mu besar. Nama-Mu ajaib, nama-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Nama-Mu Tuhan bukan, nama-Mu sembah. Ajaib, Allah Kau yang hidup dan berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya. Oh Bapa disembah, Bapa puji nama-Mu, agungkan Engkau. Haleluya. Kau di hidupku, aku percaya. Ku mengasihimu, ku mencintaimu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau di hidupku, Kau di hidupku. Haleluya, haleluya. Nama-Mu ajaib, nama-Mu sempurna. Kaulah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang membawa kehidupan kami untuk kami boleh
menikmati akan anugerah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapak, pagi ini kami mohon campur tangan Tuhan, biarlah Engkau melawat kami pagi ini Tuhan. Saat kami dengar firman-Mu, kami boleh menikmati akan pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati akan jamahan Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, berkati firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa, demi nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas kembali, ya. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45, dan renungan pada pagi ini saya beri judul Open Mind, pikiran yang terbuka. Demikian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Berkatalah, ia berkata kepada mereka, ya. Saya ulangi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita ulangi pembacaan kita dari ayat ini, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran itu adalah sebuah gagasan dan sebuah proses mental. Berpikir itu memungkinkan seseorang mempresentasikan sesuatu tentang dunia sebagai model dan kemudian memperlakukan atau memberi perilaku terhadap apa yang dipresentasikan itu secara afektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan apa yang menjadi keinginan dalam pikiran orang tersebut. Itu pikiran. Kalau kita bertindak, misalnya kita mau makan, kita berpikir bahwa kita lapar. Apa yang lapar? Perut. Jadi kemudian kita melakukan sebuah tindakan, dalam pikiran kita lapar, kemudian kita bertindak, dan itu bentuk presentasi dari apa yang kita lakukan untuk memenuhi apa yang kita pikirkan, yaitu lapar. Maka harus makan, mengambil piring, kemudian menempatkan nasi, lauk di meja tempat kita berada, dan kemudian kita mengambil makanan itu ke piring kita dan kita memulai memakan. Atau kalau kita lebih efektif lagi dalam pengertian kita nggak mau serepot itu, ya, kita pergi ke tempat makan. Kita mau makan apa? Kita lapar, kita pikiran kita, oh saya mau makan
nasi pecel, maka kita mencari tempat orang jual pecel. Kemudian kita duduk dan kita memesan, oh pesan pecel sama tahu bacem, sama tempe bacem, dan sebagainya. Dan itu menunjukkan sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan kita yang kita pikirkan. Pikiran atau berpikir itu melibatkan kemampuan otak kita terhadap informasi seperti saat kita membuat sebuah konsep, ya, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Seperti halnya ketika saya menyiapkan sebuah renungan khotbah, maka saya menggunakan cara berpikir dan melibatkan otak, dan kemudian saya menggunakan sebuah ilmu yang disebut dengan homiletik tadi, salah satu tahap untuk mendapatkan kebenaran dari homiletik itu mencari informasi sebanyak mungkin, mengobservasi dari semua informasi dari teks ayat yang saya coba untuk kemukakan dalam persiapan khotbah. Setelah saya mencari informasi, maka saya kemudian membuat sebuah konsep. Konsep itu belum jadi. Konsep itu belum jadi. Dan konsep itu adalah sebuah cara untuk mempermudah mengingat apa yang kita ingat dalam pikiran kita. Kemudian di dalamnya baru ada konsep jadi yang kita lakukan untuk kita tetapkan sebagai kebenaran-kebenaran yang kita akan sampaikan dalam khotbah yang saya siapkan. Berpikir itu juga melibatkan dalam cara melibatkan pemecahan masalah. Ya, kalau ada persoalan, tentunya kita juga cari informasi sebanyak mungkin, ya, kumpulkan bukti-bukti apa persoalannya, baru kita cari solusinya. Dan di dalamnya ada sebuah penalaran dan selalu ada ini, ada decision, ada keputusan yang memang kita akan lakukan dari apa yang kita pikirkan, baik itu konsep pemecahan masalah atau ketika kita sedang melakukan penalaran. Dan itu semuanya melibatkan otak dan melibatkan bagaimana cara kita berpikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah di dalam pikiran itu ada sebuah medan peperangan, medan pertempuran yang mau tidak mau tiap waktu, tiap saat kita diperhadapkan kepada hal itu. Sebuah peperangan, dan setiap peperangan di medan peperangan di pikiran kita itu harus kita menangkan. Karena di pikiran kita itu selalu ada yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang negatif dan yang positif. Mau kita putuskan di sisi yang mana, itu tergantung dari kita. Sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan, sesuatu yang menggembirakan atau yang menyusahkan. Dan itu ada hal-hal yang memang selalu berperang di medan pikiran kita. Dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 7 ayat 22 dan 23, secara batiniah manusia, aku suka pada hukum Allah. Tetapi, perhatikan, aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku, yang berperang melawan hukum akal budiku, dan menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Paulus menyadari bahwa dalam pikirannya itu selalu ada peperangan yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan dari bacaan kita pada pagi ini adalah suatu peristiwa tentang kebangkitan di mana Yesus bangkit dan tidak ditemui oleh para wanita dalam kubur. Kemudian para perempuan, para wanita yang datang ke kubur Yesus untuk merempai mayat Yesus itu bercerita kepada para murid. Dan bercerita kepada murid, mereka tidak percaya,
Dan kemudian mereka berada di satu tempat, kemudian Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, dan beberapa di antara mereka terkejut, ragu-ragu, siapa itu? Jangan-jangan hantu, bukan Yesus, bukan guru kita. Sampai Yesus itu menegaskan, aku ini gurumu, aku ini Tuhan, aku bukan hantu. Coba perhatikan, kalau hantu itu tidak ada daging dan tulangnya. Mana coba ada makan nggak di sini? Kemudian Yesus diberikan ikan goreng dan kemudian Yesus memakannya. Dalam kondisi keadaan yang seperti itu pun mereka masih belum melihat siapa yang ada di depan mereka yang selama ini hidup bersama-sama, kenal dengan mereka. Sehingga Tuhan Yesus Kristus itu membuka pikiran mereka. Artinya apa? Kondisi peperangan yang terjadi antara ragu-ragu dan tidak, antara percaya dan tidak, itu kemudian pikiran dibuka. Mereka mengerti kitab suci, apa yang telah disampaikan oleh Yesus bahwa anak manusia itu akan dihukum dan pada hari yang ketiga itu akan bangkit, akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga itu akan bangkit. Dan itu telah dikatakan berulang-ulang. Yesus mengalami penderitaan, dihukum, disalibkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, itu dikatakan berulang-ulang. Tapi mengapa mereka belum mengerti? Karena pikirannya masih tertutup, belum open mind, belum terbuka pikirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam terjemahan yang lain dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 terjemahan English Version, be careful how you think, your life is set by your drug. Artinya hati-hati dengan cara berpikirmu, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu teks apa namanya dalam terjemahan LAI. Tapi dalam terjemahan English Version berbeda. Hati-hati dengan cara berpikirmu, karena hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Karena itu kita perlu gunakan pikiran kita hati-hati, dan kita perlu membuka pikiran kita seluas-luasnya. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan open mind, pikiran yang terbuka? Pikiran yang terbuka itu adalah merupakan sebuah cara untuk melihat dalam perspektif pembelajaran, ya. Melihat dalam perspektif pembelajaran, karena di dalamnya seseorang akan mendapatkan dan menemukan manfaat yang sangat dalam ketika orang itu open mind. Dan pembelajaran apa yang dapat dimengerti tentang kehidupan ini, tentang kehidupan kita, tentang kehidupan kita. Dan itu akan memperkaya kita dari pola dan cara berpikir kita. Dan tentunya orang yang memiliki pikiran terbuka itu selalu sudah dibawa kepada perspektif yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang mungkin berpikir negatif tentang sesuatu karena memang kelihatan negatif gitu, tapi orang yang open mind itu selalu melihat dari cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya nih, kalau kita mau berjualan, ya berjualan di pasar itu kan berjualannya macam-macam dan kadangkala banyak orang yang jual. Ya, coba kalau kita ke pasar, berapa orang yang berjualan bumbu pasar, bumbu untuk memasak, lombok, bawang merah, bawang putih. Wah, banyak. Bahkan mungkin berjajar begitu. Wah, kalau kita punya pikiran, wah aku nggak mau jualan lombok dah, karena ini sudah banyak orang yang jualan. Kita nggak akan pernah jualan, kita nggak pernah mendapatkan keuntungan. Kita coba saja, kita lakukan saja, ya entah
laku atau tidak, tapi ketika kita mencoba untuk berjualan itu dan kita dengan harga yang murah, barangnya bagus, pasti itu akan dicari orang. Ya, harga yang murah berpaut Rp100 saja, ya, itu akan dicari orang. Nah, itu pikiran yang terbuka, itu yang orang yang open mind, yang salah saya beri contoh begitu. Dalam segala sesuatu tentang kehidupan ini, dan itu akan memberikan manfaat penting. Pikiran yang terbuka itu adalah kemampuan berpikir yang terbuka yang ada dalam diri seseorang terhadap semua bentuk informasi, gagasan, opini, ide, dan juga argumen. Dan ini merupakan kemampuan yang membuat seseorang bisa melihat lebih rasional, kritis, dan mudah mendapatkan solusi dalam menghadapi masalah. Ya. Dan ini menentukan keberhasilan seseorang. Orang yang memiliki pikiran terbuka itu akan mudah untuk berhasil. Ya. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, kita diajak untuk open mind, membuka pikiran kita seluas-luasnya. Sekarang kita memang tinggal di muka bumi, di dunia. Tapi karena kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, posisi kita menjadi orang Kristen yang baru, maka pikiran-pikiran kita harus dirubah. Kita punya pikiran yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai sebuah investasi yang kita sedang lakukan untuk kita mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu yang datang dari atas, dari Tuhan. Dan tentunya kalau kita punya pemikiran seperti ini, kita akan sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Open mind-lah kita, open mind-lah kamu, sehingga kita itu akan dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah itu kita dapat analisa apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ini bicara tentang kehidupan kita, kehidupan orang percaya, kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua manfaat ketika seseorang itu memiliki pikiran yang terbuka. Yang pertama, orang kita akan mengalami banyak hal dari Tuhan tentang kehidupan ini. Ya, mengalami banyak hal, berkat, kemurahan, kesaksian hidup. Ada banyak ceritanya yang dapat kita petik ketika kita punya pengalaman membuka pikiran kita. Kalau di ayat tadi itu kan dikatakan mengerti kitab suci. Bukankah kitab suci itu bicara banyak hal tentang kehidupan ini, kehidupan hari ini, dan juga kehidupan yang akan datang? Kitab suci memberikan pembelajaran bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang berhasil. Kitab suci juga kita bisa belajar bagaimana apakah apa yang dinamakan dosa, apa yang dinamakan hidup dalam kebenaran dan sebagainya. Dan itu tentang kehidupan kita, kehidupan ini. Dan kita akan mengalami banyak hal. Itu manfaat. Kalau kita, pikiran kita terbuka, kita akan mengalami banyak hal yang datang dari Tuhan tentang apa? Kehidupan ini. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki pikiran yang terbuka selalu akan mendapatkan mandat dari Tuhan. Dia akan diutus untuk menjadi saksinya. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus itu kemudian mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
ya. Aku akan pergi kepada Bapa dan Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Kamu tinggal di Yerusalem, tinggal di tempat ini, jangan pergi, nantikan janji Bapa itu. Dan kamu akan diperlengkapi dari kuasa tempat yang tertinggi. Itu bicara tentang apa? Tentang yang kehidupan kita yang telah open mind, pikiran yang terbuka, dan Yesus memberikan sebuah mandat kepada kita untuk menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah di antara kita yang sekarang ini mulai merenungkan dan berpikir, apakah saya sudah open mind? Apakah pikiran yang aku miliki itu sudah terbuka? Pikiran yang terbuka itu sama dengan pembaharuan bagaimana hidup baru dalam Kristus Yesus. Harusnya cara pikir kita, cara pandang kita, apa yang kita ucapkan dan sikap hidup kita itu adalah hal yang baru yang memang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran yang terbuka itu sudah terinclude di dalamnya karena kita telah dibaharui oleh Kristus. Tapi berapa banyak dari antara kita menemukan ada orang-orang Kristen yang masih memiliki pikiran tertutup. Pikirannya selalu kepada hal-hal yang negatif. Pikirannya kepada hal-hal yang mengkhawatirkan. Pikirannya kepada hal-hal yang membuat orang ini marah, membuat orang ini gelisah, membuat orang ini galau, dan sebagainya. Karena apa? Nggak bisa terbuka pikirannya. Dan hari ini mari kita belajar meminta kepada Tuhan supaya Dia yang terus akan membuka pikiran kita, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang berbeda dari banyak orang. Open mind itu adalah cara Tuhan yang akan menolong, memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami berdoa seluruh aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami boleh menikmati akan campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kau kerjakan selalu dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Shalom.